Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jamaah dan teman-teman sekalian, ada kisah inspiratif sekali gitu kisah ini ya. Buat motivasi kita. Motivasi untuk apa? Motivasi untuk jangan coba-coba mendolimi orang. Jadi kisah ini buat motivasi kita, kalau bahasa Ibnu Qayyim, agar kita punya kekuatan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kekuatan bertahan dari godaan setan. Kekuatan untuk bertahan dari godaan setan. Apa itu? Disebutkan kisah ini secara ringkas oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan disebutkan agak panjang oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Ini dari sahihain loh, Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Sa'id bin Zaid. Ya. Walaupun disebutkan pula secara ringkas dari sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah, Aisyah, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kisahnya begini jamaah. Ini sudah lewat masa Rasulullah SAW ya. Ada seorang wanita namanya Arwa bintu Uwais. Ya. Arwa bintu Uwais. Sa'id bin Zaid, sahabat mulia. Sa'id bin Zaid sama Umar bin Khattab ini sepupuan. Ya, sepupuan. Gitu ya. Kata orang Jawa, misan mindo, Pak. Misan mindo kata orang Jawa nih jamaah misan. Karena bapak mereka yang Oke, dan Sa'id bin Zaid ini ipar sama Umar bin Khattab karena adiknya Umar menikah sama dia. Punya tanah. Ya, Arwa bintu Uwais punya tanah yang gak jauh dari Sa'id bin Zaid. Tiba-tiba Arwa ini mengadukan. Ini cerita di Madinah ya. Arwa ini lapor kepada penguasa Madinah saat itu yaitu Marwan bin Hakam. Apa yang diadukan? Yang diadukan kepada gubernur Madinah Marwan bin Hakam bahwa Sa'id bin Zaid menyerobot tanahnya, Arwa bintu Uwais menyerobot tanahnya Sa'id bin Zaid. Ya. Arwa lapor. Ya, Arwa lapor bahwa Sa'id bin Zaid menyerobot tanahnya si Arwa. Di riwayat yang lain memotong tanahnya Arwa. Dipotong tanahnya Arwa oleh Sa'id bin Zaid. Ini aduan dari Arwa. Aduan dari Arwa. Lalu dipanggillah Sa'id bin Zaid oleh gubernur yaitu Marwan bin Hakam. Gubernur menanyakan, "Wahai Sa'id, Arwa bintu Uwais mengadukan demikian bahwa engkau motong tanahnya dia, nyerobot tanahnya dia, mengurangi tanahnya dia, ngambil harta milik dia." Apa jawaban Sa'id bin Zaid jamaah kira-kira? Sahabat mulia. Satu dari 10 sahabat yang dijamin surga pertama kali ini Sa'id bin Zaid. Ya, kan 10 sahabat yang pertama dijamin surga, salah satunya ini Sa'id bin Zaid. Apa jawaban sosok penghuni surga? Katanya, "Ara'aita anni fa'altuhu wa qad sami'tu Rasulullah sallam." Apakah Anda melihat bahwa saya melakukan itu padahal saya mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa itu? Man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqin tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Siapa yang ngambil tanahnya orang, hartanya orang tanpa ada unsur kebenaran, maka nanti di hari kiamat itu disuruh bawa di padang mahsyar dan dikalungkan di lehernya. Sa'id bin Zaid lalu doa jemaah. Allahumma in kanat kadzibah fa'mi basarahu
Waj'al qabrahu fa'mi basaraha. Waj'al qabraha fi baitihi. Ya Allah, kalau dia bohong atas klaimnya itu, butakan mata dia ya Allah. Dan jadikan dia wafat di dalam rumah itu. Apa yang terjadi jamaah? Waktu berjalan. Waktu berjalan. Akhirnya Arwa bintu Uwais, apa yang terjadi? Matanya buta di akhir hayatnya. Masyarakat bertanya, ya Arwa, kenapa matamu buta? Asabatni da'watu Sa'id. Ini doanya Sa'id bin Zaid mustajab. Di saat dia berjalan jamaah, di sekitar rumahnya sambil memegang tembok, di hadapan dia ada sumur. Dia berjalan, lalu dia masuk ke dalam sumur itu, dan dia dikubur sekalian di dalam sumur itu. Dua-duanya doanya Sa'id dikabulkan oleh Allah. Ini kisah ngeri jamaah. Ini kisah ngeri teman sekalian. Jangan kita memakan harta orang lain. Jangan kita mengambil harta orang lain yang itu bukan milik kita. Kasus banyak. Banyak sekali. Mengklaim, saya ambil contoh kasus waris umpamanya. Mengklaim harta punya dia. Contoh, seorang istri mengatakan, ini rumah sudah dihibahkan ke saya. Padahal yang bersangkutan nggak menghibahkan. Yang bersangkutan tak menghibahkan. Berbahaya. Utang. Dulu, ketika ditagih, kakak saya nggak pernah hutang sama Anda. Bisnis, dagang, karyawan nggak dibayar. Haknya orang tak dipenuhi. Dan beragam kezaliman-kezaliman yang lain. Jangan kita menjadi arwah-arwah yang lain dalam kehidupan ini. Jadilah kita sosok Sa'id bin Zaid. Di riwayat yang lain dikatakan, Sa'id bin Zaid mengatakan, da'ha wa iyah. Apa artinya? Biarin deh perempuan itu. Dia mengklaim itu tanah saya memang, tapi dia klaim itu punya dia. Da'ha wa iyah. Ya sudah, kasih aja deh. Artinya apa jamaah? Jangan masuk ke dalam lubang keributan. Jadi kalau ada orang mengklaim barang Anda sudah menjelaskan, tapi dia nggak mau terima, serah, ambil. Dosanya urusan dia dengan Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.